Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Muhammad Rehan Iswan dengan nomor induk mahasiswa 225171041 dari kelas TTIB, Telekomunikasi dan Teknologi Informasi. Pada kesempatan kali ini saya ingin merepresentasikan video mengenai sistem pemancar TV analog untuk bagian audio. Sebelumnya, video ini dibuat untuk memenuhi syarat yaitu tugas UTS untuk mata kuliah Sistem Komunikasi Analog. Langsung saja untuk mempersingkat waktu, pertama-tama rangkailah sistem pemancar TV analog menggunakan simulink atau bagian audio. Simulink itu apa sih? Simulink itu ialah bagian blok blok bagian simulasi dari software MATLAB. Nah, untuk rangkaiannya sendiri bentuknya seperti ini. Ini adalah bentuk rangkaian yang akan dipresentasikan. Langsung saja, sebelumnya saya sempat lebih dulu membuat beberapa eh, komponen atau blok yang akan digunakan. Berapanya dikarenakan software ini memakan memori dan RAM yang cukup besar, sehingga terkadang apalagi dibarengin dengan merecord video seperti ini, tersering terjadi nge-lag gitu. Jadi saya untuk mempersingkat waktunya, tadi sebelum dilakukan record, lebih dulu mempersiapkan blok-blok simulasi yang akan digunakan. Pertama-tama kita hubungkan, lalu kita jelaskan secara keseluruhan simulasinya. Sinyal termodulasi, NER. Ini untuk bagian konstan atau frekuensi carrier, integrator, hubung ke multiplier. Nama ini multiplier. Oke, ini kita kasih nama dulu carrier frekuensi. Untuk bagian multiplier, nilai G-nya udah ditetapkan sesuai bawaan dari sananya, itu 2 kali pi. I, G. Nah, kan menunjukkan waktu. Untuk ini trigonometry function gunakan jenis cos, lalu hubungkan. Ini adalah sinyal output dari rangkaian TV analog audio. TV analog bagian audio. Sama di sini nama bagian modulation index. Ini modulation index. Nah, pertama-tama untuk percobaan kali ini modulasi indeks yang akan saya lakukan itu mungkin sebesar 5. Maksudnya apa? 5 di modulation index ini, angka 5 di sini menunjukkan pada modulation index ketika sinyal informasi masuk melalui modulation index terjadi penguatan sebesar 5 kali pada amplitudo sebelum nantinya dilanjutkan atau disalurkan menuju ke bagian header dan diintegrasikan oleh integrator. Nah, peran integrator sendiri yaitu mensinergikan hubungan antara sinyal informasi yang masuk dengan sinyal membawa atau sinyal carrier, disalurkan menuju multiplier, lalu akan ditampilkan outputan sinyalnya pada bagian scope output. Carrier frekuensinya pertama kita menggunakan 5, agar mudah sebenarnya. Lalu berhubung software ini memakan RAM dan memori yang berat,
agar menghindari terjadinya ngeheng atau nge-lag saat dilakukan simulasi. Pertama-tama sampel per frame-nya ini kita rubah. Sampel per frame ini kan jumlah bit pada setiap detiknya. Untuk setelan defaultnya itu kan dia menggunakan 1024 atau 2 pangkat 10. Pada simulasi ini kita turunkan cukup menggunakan sampel frame-nya itu 2 pangkat 7, 128. Ini untuk problem solving agar saat dijalankan simulasi tidak memakan waktu terlalu lama dan tidak nggak ngehang gitu si simulasinya itu. Oke, apply. Sekarang kita lanjut bagaimana mekanisme simulasinya. Pertama-tama kan di sini ada blok Simulink atau blok diagram dari audio device reader. Audio device reader ini mekanisme kerjanya dia menangkap suara melalui hardware sound card atau hardware yang terdapat pada PC. Jadi dia menangkap suara di luaran, termaksud suaranya itu suara saya sendiri atau mungkin ada noise-noise apabila ada suara orang yang lewat gitu yang ditangkap oleh audio device reader melalui sound card lalu disalurkan menuju sinyal output yang di sini yang pertama dia akan menampilkan sinyal grafis. Jadi nanti bentuk outputan sinyalnya itu pada scope yang pertama ini dia sinyal suara. Jadi bentuknya itu eh, renggangan, rapatan sesuai dengan stop time yang diatur. Untuk stop time-nya saya ingin menggunakan 10 detik. Kenapa 10 detik? Saya ingin melihat secara langsung cara kerja dari sinyal grafis ini. Jadi kan audio device reader ini menangkap sinyal sebelumnya dari sound card. Sinyalnya itu kan berupa sinyal analog yang kemudian diolah dan masuk ke dalam sinyal output. Scope yang pertama ini berubah menjadi sinyal grafis, dirubah agar kita bisa melihat seperti apa sih bentuk suara kita itu di dalam sini gitu, bentukan eh, grafisnya. Kemudian selanjutnya mekanisme normalnya dari sound card tersebut, sinyal informasi itu diteruskan menuju modulasi indeks. Nah, di modulasi indeks ini sinyal itu akan sementara ditampung dan diperkuat. Berhubung saya menggunakan 5 kali, maka sinyal juga akan diperkuat sebanyak sebesar 5 kali amplitudenya kemudian disalurkan. Dan untuk scope yang kedua di sini ini adalah gambar untuk sinyal termodulasinya. Nah, lalu dari sinyal informasi yang sudah diperkuat diteruskan menuju header, ditampung, dihubungkan antara sinyal informasi dan sinyal gain, sinyal frekuensi carrier. Jadi antara sinyal informasi yang sebelumnya ditangkap dari sound card itu digabungkan, dikombin dengan sinyal carrier yang diterima dari sini. Nah, sinyal carrier yang digunakan sebanyak 5. Jadi nanti jumlah frekuensi di outputannya itu sama seperti jumlah frekuensi carrier. Misalnya, outputan dari simulasi ini kan nanti pada akhirnya adalah gelombang sinus. Nah, berhubung sinyal frekuensinya jumlah 5, maka nantinya gelombang sinusnya dalam 1 detiknya terdapat 5 gelombang dalam 1 detik atau 5 lembah dan 5 bukit. Nah, semakin teorinya sama seperti sinyal pemancar FM sebelumnya, pada praktikum sebelumnya, semakin besar sinyal carrier yang diberikan, maka hasilnya sinyal output atau gelombang sinus yang dihasilkan akan semakin rapat. Begitu juga sebaliknya, semakin kecil sinyal carrier yang diberikan, maka sinyal output yang dihasilkan atau sinyal sinusnya akan semakin renggang dalam 1 detik. Langsung saja kita coba percobaannya. Pertama, kita akan melakukan run dan dilakukan compile. Saat melakukan compile, saya usahakan untuk terus berbicara agar sound card-nya menangkap sinyal sebanyak-banyaknya. Nah, ulangi dia akan ngelekan. Nah, ini adalah bentuk sinyal
yang didapatkan, sinyal grafis yang didapatkan dari sound card, di mana tadi kan sinyal audio device reader ini menangkap sinyal analog dari hardware sound card di PC, kemudian diolah menuju output ini menjadi sinyal grafis. Kita perbesar untuk melihat bentuknya. Ini kan terlihat berbeda-beda. Ada rapatan, dia mengecil, lalu membesar, dia mengecil, lalu membesar. Di sini tidak ada suara yang tertangkap, atau mungkin saya sedang ada beberapa waktu saya diam tadi kan. Lalu di sini ditangkap lagi suaranya, ada mengecil, membesar, mengecil, membesar. Ini tuh tergantung dari seberapa besar suara saya yang ditangkap oleh sound card. Semakin besar sinyal grafisnya berarti semakin besar suara yang tertangkap gitu. Lalu biarkan dulu X. Kita mau lihat nih, kan tadi carrier frekuensinya di set sebesar 5 carrier frekuensinya. Kalau kita lihat sinyal outputnya itu harusnya saat dituning jumlahnya sama seperti mendekati, minimal mendekati sinyal frekuensi. Lihat kan gelombangnya rapat, ini adalah bentukan hasil sinyal outputnya. Kita zoom atau zoom. Kalau kita lihat saja deh, kita geser. Nah, dalam 1 detik terdapat 5 buah gelombang sinus. 1, 2, 3, 4, 5. Dan gelombangnya juga sangat bentuknya rapat atau sinyal outputnya itu rapat karena dipengaruhi oleh sinyal carrier. Lalu lanjut, sekarang tadi kan nggak kelihatan, sekarang kita coba pencet lagi untuk melihat saat simulasinya dijalankan. Ulangi, run. Nah, please, sebentar, dia lagi nge-compile, sedang dilakukan compile, tapi outputnya nggak kebuka. Nah, lihat kan? Nah, tes, 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 tes. Dalam 1 detik, pas stop time yang diberikan, ini yang ditangkap gelombang sinyalnya. Lihat, nah di bagian sini kan kecil. Ini mungkin di videonya kayaknya suara saya nggak kedengeran atau mungkin bisik-bisik. Jadinya nggak mengecil, lalu membesar, 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 dan rapat. Lalu kita coba, kita lihat bentuk carrier frekuensinya. Ya, ya, ulangi, ulangi, ulangi. Lihat bentuk carrier frekuensinya. Harusnya sama dengan teori sebelumnya bahwa semakin kecil berfrekuensi maka sinyal outputnya akan semakin renggang. Yo 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 yo, cik 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 cik. Oh udah beres. Selesai ternyata ini bagian sinyal scope yang ditangkap dari sound card. Kita akan lihat untuk bagian sinyal output. Nah, lihat perbedaannya dari sebelumnya untuk carrier frekuensi dengan nilai 1, maka sinyal outputnya menjadi lebih renggang. Jadi lebih renggang. Oke, mungkin sekian untuk presentasi pemaparan materi eh, ke- eh, kali ini. Mohon maaf bila masih banyak kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.